Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bi'ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selaku langkah yang paling aula, mari oleh kita dengan senantiasanya untuk selalu memuji Allah ilahi Rabbi dzul jalali wal ikram, yang mana olehnya dengan senantiasanya pula memberikan serta mencurahkan berbagai macam cara ragam rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga mana oleh kita mampu untuk selalu mensyukuri, bahkan mencicipi di atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Teriring pula saudara salam senantiasa pula kita alamatkan kepada baginda Rasulullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada para keluarganya, pula kepada para sahabat-sahabatnya. Hadirin guru-guru jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahawa bulan paling agung bagi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan kelahiran nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah pilih di antara 12 buah bulan, sebuah bulan paling istimewa bagi umatnya Muhammad adalah bulan di mana beliau Rasulullah dilahirkan. Karena kelahiran Rasulullah berbeda dengan kelahiran nabi-nabi sebelum Rasulullah. Andai kata Nabi Musa, Isa dan sebagainya, mereka hanya diutus untuk satu kaum saja. Tapi tidak dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini jelas dinukilkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak ada aku utus engkau wahai Muhammad semata-mata untuk rahmat bagi sekalian alam. Maka keistimewaan Rasulullah jauh jika dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Di dalam kitab Majalisus Saniyah Syarah Arba'in An-Nawawi dijelaskan bahawa pembina nabi-nabi yang paling sering dikunjungi oleh Jibril adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tersebut nabi yang paling banyak dikunjungi adalah nabi kita. Di sana disebutkan bahawa Jibril pernah sering bahkan berkunjung Nabiullah Adam, namun hanya 12 kali. Jibril pernah mengunjung Nabiullah Nuh 5 kali. Padahal umur Nabi Nuh timang 1000 tahun. Jibril pernah mengunjung nusaku Nabiullah Idris hanya 4 kali. Jibril pernah mengunjung Nabiullah Ibrahim ayahnya Ismail, tersebut dalam kitab Majalisus Saniyah hanya 42 kali. Jibril pernah mengunjung
Nasawu Nabi Allah Musa, sidau Nabi yang pegah habangan Allah bak Bukit Tursina. Hanya 400 kali. Jibril pernah mengunjung nasawu Nabi Allah Isa, putranya Maryam, hanya 15 kali. Long singkat mendeng. Namun ketika Jibril mengunjung nasawu Rasul kedanyo, Nabi kedanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut berjumlah sebanyak 24,000 kali. Padahal di antara ubina umu Nabi yang paling penuh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebut di dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali bab sekurumlah, dikisahkan ada seorang malaikat nekalan di Jibril cukup laga, cukup tampan. Dan dia bolak-balik bab pintu langit, Jibril seling melihat malaikat tersebut dengan wajahnya yang begitu mempesona. Rupanya di lain waktu li Jibril nekalan malaikat bunuh kahana lidari. Di sana dijelaskan bahawa malaikat tersebut Nabi kursi cukup lagak, bahkan dijaga oleh beribai-ribai malaikat lain. Karena rupa akan berubah, sayup ke patah, tubuh ke cedera. Jibril mendekati malaikat tersebut seraya bertanya, "Wahai malaikat, dan Tuan perhati, dong kalian bak pintu-pintu langit ubina malaikat-malaikat paling ganteng, paling tampan gada, cukup dari Allah Nabi fasilitas kursi, bahkan gada dijaga oleh tentera-tentera malaikat lainnya. Tapi pakan kalinya dong perhati dong kalian gada kursi hanali tentera kagada, bahkan dirimu wahai malaikat dalam keadaan cedera, cacat, sayup dekat patah." Jibril ditanya, "Kenapa?" Malaikat tersebut menjelaskan, "Duhai Jibril, tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan oleh Allah. Pintu langit ubina malaikat-malaikat mandun nedeng nepu mulia Rasul. Namun yang hana deng saat Nabi Muhammad di Isra' Mi'rajkan di kala itu nak kehlong sidau. Rupanya Allah nak hukum kelun, nak pegadah tindra, nak pegadah kursi, bahkan nak patah sayup dalam keadaan lung kacedera. Jibril, andai kata engkau berjumpa dengan Allah, Tuhan kata, Tuhan lun tatanyang thiat, ba Allah putra ubat untuk merempak kelai sesuatu yang kagadah ba tubuh lun bagi bancara." Tingkat cerita Jibril nak adu halah malaikat tersebut kepada Allah. Dia ceritakan kasus bunuh. Putra nak oleh Allah, "Hai Jibril, tak pegah tiat bak malaikatnya uban untuk pulih patah sayup, gadah tinta, hilangnya kursi." Tayu muslawut tiga tu ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Rasulullah, salawatnya saja bisa menjadi obat. Maka sering dakalon dalam dakwah maulid atau bahkan peringatan urus lahir Rasulullah, isaan salawat hendak digaungkan di urung-urung yang selawat nayu bagadanya hadirin wa hadirat untuk deng nyawa kebukti dan tanda. Gedanya diperintahkan untuk mengagungkan dan memuliakan Rasulullah. Bahkan berdiri di saat salawat dikumandangkan, ini perbuatan yang alangkah amat sangat baiknya. Bahkan yang tenukil jelas dalam kitab I'anatul Talibin yang ba'jilil alaman tha lertuh 60 baris 4 dari bawah, dijelaskan oleh sang musannif Syekh Abu Bakar Al-Shadda. Faidatun, ini satu faedah. Jaratil adatu annan nasa, bahwa sungguh kebiasaan manusia idza sami'u
zikra wadhihi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mendengar tentang kisah, sejarah, penyebutan tentang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqumun, mereka semua berdiri. Bahkan nedeng karena pemulia Rasulullah. Dah sambung barih kitab wa hazal qiyamu muhtasanun, dan bermula ini berdiri itu dianggap baik, dalam kurung disunnahkan. Wa qad fa'ala dzalika katsirun min ulama'il ummati, dan sungguh dang batas laut ke Rasulullah yang dipubut di kebanyakan ulama-ulama. Rupanya dang katanya urunyo awai kan dang le urung-urung awai, pemulia katanya urunyo awai kan pemulia le urung-urung awai. Artinya mereka sadar dan kenal betul siapa siapanya yang harus dimuliakan dan diagungkan. Itulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita ke Rasulullah bandang rojeh nyentuk put bulun mulun, maka pegah ke Nabi nyan hanjit mayang-mayang, maka pegah ke Rasulullah hanjit main-main. Maka jauh-jauh hari Rasulullah nyan kana warning, Nabi sabah peringatan, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang tulis ada nama lun, cerita tentang lun, kisah-kisah kelahiran lun atau haba-haba lun, namun yang dicerita oleh orang ceritanya hana lun cerita oleh lun, kai semulit ada nama lun, maka kena Rasulullah orang cerita silakan cok tempat tu dalam neraka. Maka ketika kita bercerita tentang Rasulullah, nyan Rasulullah bertaturi, Rasulullah nyan bertatusau, Rasulullah lembut orangnya, Rasulullah sopan orangnya, Rasulullah santun bahasanya, Rasulullah tidak kasar. Maka ketika bercerita Rasulullah tentang Nabi, hanjir gaza, karena karakter Nabi tidak kasar. Bahkan menyata buka kitab Nasaiul Iban, bab makalah kelih, kitab tersebut syarah daripada matan kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah oleh Imam Nawawi lam Nasaiul Ibad bermakna nasihat bagi para hamba. Bab-bab kelih ada satu hadis Nabi, beliau menceritakan tentang dirinya bahawa aku orangnya lemah lembut. Sebahagian daripada akhlaknya Rasulullah nutulihinan hadis Nabi, la yatumu ta'aman, long tidak manusia, tidak suami yang tidak pernah mencela makanan. Artinya Rasulullah hantam pernah babah nakun pakang kongkut sed, pakang kuah-kuah sed, hana Rasulullah. Demikian lembut sifatnya Nabi. La yanharu khadiman, lun kan tidak manusia yang det membantu. La yadribu imra'atan, lun kan tidak suami yang berakhlak dengan istrinya, hantam pernah lumpuh berumur. Malah untuk pembukti Rasulullah yang agung, akhlaknya bagus, Allah langsung nekalam dalam Quran surah Al-Qalam. Ayat kepun Allah nak firman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawa sungguh engkau Muhammad itu manusia yang berperilaku agung. Galamna pujian Allah yang Nabi nasifati kepada nabi-nabi lain sebagaimana yang disandangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Nabi. Maka gedenya umat yang mengaku cinta kepada Rasulullah, baik ada dosa atau riso Rasul, sehingga benar-benarlah sikap dan sifat sopan santunnya Rasulullah dalam kebiasaan kita. Malah Rasulullah ini digelar suami yang paling baik.
Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong kau ceritakan kepada kami bagaimana ciri-ciri suami yang paling baik." Rasulullah SAW dalam hadis, khairukum linisaihi. Orang yang paling baik, kata Rasul, yang paling bagus akhlaknya dengan istrinya. Banyak sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, acin tunjuk albak kamu tengah tadi duduknya. Siapa orangnya yang tahu suami yang paling baik itu?" Rasulullah tidak nedu. Nebudah nikmat dada seraya sabda, "Ana khairukum linisai." Menyudah kalau tidak uragam, tidak suami yang paling berakhlak dengan perumoh, kalau dah Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Hisham. Beliau langsung ke rumahnya Rasulullah. Ketuk-ketuk pintu, Nabi Salim menjawab li bunda Aisyah. Lalu Aisyah bertanya, "Putana maksud kedatangan Sa'ad bin Hisham ke? Putana rencana." Sa'ad bin Hisham Mas'ud, Ummul Mukminin, adakah Rasulullah di dalam rumah? Nabi hana, Nabi kagak tepi. Nak puluh nak tanya, saban tanya Mbak Long, saban lagi tanya Mbak Nabi. Yang Haji Long Saud untuk nak tanya Mbak Rasulullah. Begini Ummul Mukminin, ilun menyuruh kalian akhlak Nabi terakui. Rasulullah itu bukan cuma sopan dengan kawan, bahkan dengan lawan juga Rasulullah santun. Bahkan Rasulullah nyen pernah nepih roti tip-tip subuh, nepaap dalam babah Yahudi Buddha. Akhlak Nabi jangankan dengan sesama Muslim, dengan Yahudi terakui. Sa'ad bin Hisham bertanya, "Ya ingin aku ketahui wahai Ummul Mukminin, Nabi menyoi luar cukup berakhlak. Yang perlu buktikan Rasulullah menyongan promo dengan isteri-istrinya, bagaimana akhlaknya." Di kala itu Siti Aisyah nebutaku, tunjuk Quran. Nakun Aisyah dipakai kalimat fi'ina kisah. Kana kullukuhul Quran. Menyatakan akhlak Rasulullah hai Sa'ad bin Hisham itulah Al-Quran. Artinya dalam jiwa dada Nabi, haba Nabi yang terbit bukan nafsu tapi wahyu. 80 juz 114 buah surat, 6,256 buah ayat, 7,000 sekian huruf. Itu ada dalam jiwa raga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi pegah ke Nabi itu bukti cinta. Ketika bukti cinta itu maka sekuat tenaga kita harus berusaha untuk terperiksa bagaimana sifat dan doa Rasulullah sehingga mampu legitanya untuk dicontohi. Karena hanya contoh yang paling mulia, hanya contoh ukuran yang paling sempurna kecuali yang ada pada diri Muhammad itu sendiri. Hadirin hadirat, guru-guru yang kamu mulia, sampai-sampai Nabi bersabda, di antara ubina umat-umat yang paling utama surga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sayyid Muhammad bin Abdullah Alawi Al-Maliki ada kaul Imam An-Nawawi disebutkan bahawa umat Muhammad tinggal baru duduk merumpuk 5 buah syafaat, dan syafaat tersebut tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Mamnya katanya umat Nabi taturi Nabi, hantar sosok Rasulullah, hantar contoh bina akhlak Nabi, maka disangsikan bagi kita untuk mendapatkan 5 syafaat tersebut. Bila buka hadis Sahih Imam Bukhari disebutkan bahawa umat Muhammad tabung syurga tanpa hisab sebanyak 70,000 orang. Yang golong tabung syurga dengan ada lain. Namun menurut kitab Ahmad bin Hanbal Nepuluah monyo Imam Bukhari berpendapat umat Muhammad tabung syurga yang tanpa hisab sebanyak 70,000. Li Imam Ahmad bin Hanbal nepegah dari 70,000, 1,000 dari 70,000, judba 70,000 dote. Namun menyatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi
120 bahasa umat-umat yang temung syurga. Tengok 80 bahasa paling banyak adalah umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 40 bahasa itu baru terdiri daripada umat-umat lain. Dan menancip menyata baca kitab Dusuki. Artinya ada satu keraguan, makin tahu dengan kiamat semakin dit umat Muhammad turi Rasulullah. Karena katanya yang dengar kadang keputuri le urung pegah mentang hana gedut so Rasulullah, sehingga yang ditampilkan bukanlah akhlak Nabi, mungkin karakter-karakter yang hana gegalak oleh Rasulullah. Semoga kiranya di antara syafaat bunuh Rasulullah gi akalan katanya gi abi syafaat ke umat-umat, dan di antara umat-umat tersebut rohlah katanya sebagai umat-umat yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit cuplikan daripada keistimewaan dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monyo tanda cerita tanda pegah nya hansip ruang hansip wate, karena benarlah Nabi Muhammad itu teladan, hana nabi, hana rasul, hana insan, hana manusia yang terpilih di antara ubenak manusia yang dipilih di antara ribuan bahkan miliaran manusia. Muhammadlah orangnya. Haji negalon manusianya mau melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala nepilih untuk je ke nabi hanya 120 ribu. Artinya banyak yang gugur tidak ada angkat derajat menjadi nabi. Dalam 120 ribu ayah yang mulia ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih dalam 120 ribu. Allah ni pilih ke lain untuk nak angkat jid ke rasul lahir tu lahir belah. Namun dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal tambah 2 tu lahir tu 15. Banyak yang gugur tidak terangkat derajat menjadi rasul. Namun dalam lahir tu lahir belah bunuh lagi-lagi terpilih nama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir tu lahir belahnya Allah nak sensor nak pilih ke lain untuk nak angkat ke rasul yang wajib taturi, wajib tahafal. Mudauta katanya menyonyan hanta turi, menyonyan hanta fai. 120 ribu hana taturi, hana tafai, hana mudausa. Lahir tu lahir belah ada rasul tan taturi tan tafai, hana mudausa. Tapi tok bak 25 nabi yang wajib turi, hana tatuso, hana tafai. Walaupun katanya tak akui dah umat Muhammad dan yang berdosa dalam 25 bunuh. Dari lahir tu lahir ada nama Muhammad. Allah kembali dia pilih 25 bunuh nak seleksi, nak sensor untuk jadi 5 yang digelar dengan ulul azmi. Dalam 5 nya nunggu-nunggu yang mulia ada nama Nabi katanya pilihan laginya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dalam 5 nya Allah ni pilih dalam tidrau untuk wujud manusia terbaik di antara manusia terbaik, untuk wujud ke pangulia alam, pangulia rasul, pangulia nabi, pangulia insan, pangulia jin, pangulia makhluk. Tersudlah sebuah nama, itulah nama nabi katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nama yang sedang diperingati oleh umatnya di seluruh dunia, mengenang jasa, mengenang sikap, contoh sopan santunnya nabi. Itulah nama yang saya puja-puji Rasul katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdim ke Allah, Allah bi syurga. Takdim ke Nabi, Nabi bi syafaat. Takdim ke gure berkat ilmi. Takdim ke rungsi merupa harta. Takdim ke negara merupa pangkat. Takdim ke rakyat mutumai nama. Semoga kiranya nama yang sedang kita peringati nantinya sedap tanya bahawa kiamat ni ajuk syafaat, sebab di kala itu sangat butuh katanya kepada syafaat. Di saat Nabi lain nepelung sebelah ada daripada Nabi-Nabi dan umat-umatnya, namun tidak dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Nesetet niat minta katanya umat, semoga kiranya umat-umat yang nesetetnya roh katanya dah umatnya yang ikut ubina karakter tauladannya Rasulullah, dipujat Rasulullah yang sebagai tuntunan, bukan cuma saja sebagai tuntunan. Hadanallahu yakum ajmain, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhan nas,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.